Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan Indonesia-ku, dan baru saja kita saksikan sebuah tayangan tadi berkenaan dengan begitu mudahnya menikah, begitu mudahnya bercerai. Jangan-jangan perceraian ini terjadi karena kita menganggap bahwa pernikahan tidaklah lebih dari sekedar perdagangan saja. Ada mahar yang mahal, kemudian ada mahar yang murah. Nah, sesungguhnya Islam sendiri meletakkan level mahar ini seperti apa? Apakah kita harus membayar mahal atau memang ada aturan-aturannya? Kiai akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua siang menjelang petang ini senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di majelis ini hadir juga Bapak RW 08. Kita harap semoga ini menambah syiar dari majelis kita. Jamaah sekalian berbahagia, pernikahan itu sesuatu yang memang kudu dipertahankan. Bahkan ada orang-orang yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, belajar langsung dari malaikat Harut dan Marut untuk memisahkan atau menceraikan dari pasangan suami istri. Ini terungkap dengan sebuah ayat, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka mereka belajar kepada Harut dan Marut bagaimana ilmu untuk memisahkan antara suami dengan istri. Tentunya informasi yang disampaikan oleh Al-Quran ini harusnya menjadikan diri kita semakin waspada, bahwa rumah tangga itu harus dipertahankan apapun yang terjadi bila itu masih bersifat kebaikan. Dan di antara sebabnya sesungguhnya adalah dari pola hidup kebiasaan kita. Yang paling mencolok adalah diawali dengan mahar yang kelewat tinggi. Gara-gara orang tua minta mahar kelewat tinggi, seorang calon menantu menganggap telah membeli. Sehingga yang terjadi adalah mereka berbuat semena-mena. Sedangkan menurut definisi yang disebut al-mahru, yaitu hakun mafrudun lil mar'ati. Dia hak yang harus didapatkan, yang diwajibkan untuk didapatkan oleh seorang wanita. Tetapi dia juga menjadi ramzun lit takrimi wal a'zazi. Mahar itu menjadi sebuah isyarat, sebuah tanda untuk menghormati mempelai wanita dan mengagungkannya. Jadi kalau ada orang yang memberikan batasan mahar tertentu, maka sesungguhnya dia telah mengawali sebuah pernikahan dengan sebuah kekeliruan. Terjadilah orang-orang yang maharnya banyak, kemudian umur rumah tangganya enggak kelewat panjang. Ini kan udah menjadi budaya di Indonesia. Kalau hadir di acara akad nikah, ada yang namanya seserahan tuh Mas Agung. Tuh ada wakil dari pihak laki-laki nyebutin tuh. Itu hampir semua orang fokus berapa ya mas kawinnya. Bener gak kira-kira? Ada gak yang di sini punya perawan misalnya, punya perawan nih, kita nanya doang. Karena ada bini kita di sini. Ada emak kita juga. Ada baba kita juga. Kemudian ada orang yang mau melamar, rajin sholat, ibadahnya cakep, cuman mas kawinnya cuman 2 gram, kira-kira diterima apa kagak? Hah? Yang bener jawabnya. Hah? Beneran lu? Dia jawab nerima, iya, anaknya nggak ada yang perempuan. Ini menjadi pemberitahuan buat semua orang tua. Jangan dikasih batasan. Yang harus diutamakan adalah itu calon menantu adalah orang yang dekat dengan Allah apa enggak. Karena sebaik-baik perempuan yang akan membawa keberkahan adalah aqalluhunna mahron
aktsaruhunna barakatan. Yang paling sedikit perempuan mendapatkan mahar, itu dia itu perempuan yang bawa berkah. Kan rezeki kita tergantung perempuan juga. Ada perempuan yang bawa berkah, ada yang kalau orang Betawi bilang kayak karung bolong. Iya bener ya. Ente bawa pulang duit berapa juga kagak ada yang nyimpen-nyimpennya. Itu disebut perempuan gak bawa berkah. Kenapa? Dari awalnya udah minta maharnya kelewat tinggi. Wah, kalau kita pengen mendapatkan calon menantu yang hebat, maka sesungguhnya berikan dia hak seperlunya saja, dan bagaimana kemudian mahar itu menjadi tanda keberkahan anak kita. Udah mahar dikasih misalkan 100 juta, jangan 100 juta dah. Kegedean, berapa Ustaz? Ya 99 juta lah. Itu mah turun cuma 1 juta namanya. Sedikit dan banyaknya ternyata sangat berpengaruh, dan ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan kupas selanjutnya. Baik, terima kasih Kiai. Jadi pada intinya bisa jadi kita katakan mahar adalah sebagai ladang untuk berdakwah. Dan dalam sejarah Islam juga pernah tercatat sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Ketika Ummu Sulaim, seorang wanita muslimah, dilamar oleh Abu Tolhah. Dia adalah seorang kafir. Ummu Sulaim menerima maharnya bukan berupa harta, tetapi berupa pengakuan Abu Tolhah untuk masuk ke dalam Islam. Kita akan bahas tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku.